Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya mau berbagi cara tentang memilih merpati betina yang bagus untuk ternak ya. Nah, tapi ini sebelumnya mohon maaf kalau suaranya kurang terdengar jelas ya, ini karena cuacanya sedang hujan ya. Ini karena musim penghujan. Nah, oke, untuk memilih betina yang bagus untuk ternak itu bisa kita lihat itu dari rabaan ya. Nah, itu jika kita memilih merpati betina yang untuk ternak kita milih di pasar itu ya, itu bisa kita memilih itu dari ragaannya. Nah, ini kebetulan saya ada ya ini merpati betina ini menurut saya sudah bagus ya. Nah, oke, untuk ciri-cirinya ini pertama kali ini bisa kita lihat itu dari pegangan dulu ya. Bisa kita lihat dulu dari pegangan. Cari itu merpati betina itu yang pegangannya itu empuk ya, yang empuk dan badannya itu besar seperti jantan ya, dan panjang yang empuk lah. Nah, badannya itu empuk ya. Jangan memilih merpati betina itu yang badannya itu keras ya, karena untuk anakannya nanti kurang bagus ya. Nah, lebih baik itu memilih merpati betina yang pegangannya empuk. Lalu untuk bagian kepala ya, ini kita mulai dari atas dulu. Ini bagian kepala ini kita memilih itu yang badoknya ini jenong ya, atau yang ini nonong seperti ini. Lalu untuk matanya ini kita memilih itu harus yang jernih ya, biar jernih. Jangan memilih merpati betina itu yang jernih. Jangan memilih merpati yang ini matanya ini pudar ya, atau yang hitam-hitamnya ini merembes keluar, kurang bagus ya. Lalu untuk paruh ini kita pilih itu yang runcing ya. Ini paruh ini kita pilih itu yang runcing pendek ya, runcing dan pendek. Nah, ini mohon maaf ini sedang meloloh ya, ini kotor merpatinya karena sedang meloloh ya. Lalu kita bisa turun lagi ke bagian leher ya. Cara memilihnya itu leher ini usahakan kita memilih itu yang tebel ya. Leher itu yang tebel, yang tulangannya ini padat ya, yang tulangannya ini besar. Lalu ini kita bisa turun lagi ke area bagian sini ya, namanya apa ini? Bahu. Nah, bahu ini kita bagian ketiaknya yang kita pegang ya. Nah, ini kita pilih yang tebel ya, jangan yang tipis, karena ini mempengaruhi untuk daya terbangnya ya. Kita milih itu yang bahunya ini tebel. Nah, ini kalau sering pegang merpati pasti hafal ya, yang tebel dan yang tipis itu pasti hafal dan kerasa ya. Yang tebel dan yang tipis itu pasti kerasa. Lalu untuk tulangan dada, nah ini kita pilih itu yang panjang dan sedikit melengkung. Nah, ini panjang sampai sini, panjang dan sedikit melengkung. Dan ini tulangannya ini tebel, tidak yang tipis. Lalu ini mundur sedikit lagi ini di sapet udang atau sapet turang ya. Nah, ini kita memilih itu yang keras ya. Nah, ini kita itu memilih sapet udang itu yang sedikit longgar ya, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu longgar, yang sedang saja. Tapi itu yang kekerasannya itu sedang ya, jangan yang terlalu keras dan yang lentur. Itu kita itu memilih itu yang sedang-sedang saja ya, karena ini merpati betina biar neluran ya. Nah, lalu setelah itu sapet udang bisa kita lihat itu dari kaki ya. Nah, dari kaki ini diusahakan kaki itu kering ya, kaki bersisik. Nah, kakinya itu kering. Oke, nah setelah dari kaki tadi kita bisa melihat lagi itu dari bulunya. Bulunya itu usahakan merpati betina itu yang halus ya, yang nyutra atau bulu kering namanya. Itu mempengaruhi merpati itu bisa terbang tinggi ya. Nanti untuk keturunannya ini kalau bulunya ini kering, yang betinanya dan yang jantannya kering, ini insya Allah nanti bagus ya anak-anakannya. Nanti bisa terbangnya tinggi. Lalu untuk bagian lar, bisa kita lihat ya larnya.
Ini kita pilih tular yang rapi ya, yang kita milih lar itu yang rapi, yang rapi ya, seperti ini ya. Lalu ini yang sebelah tuh. Nah ini lalu ini sebelahnya ini rapat ya, rapi. Oke, setelah kita lihat dari larnya, ini bisa kita lihat dari ujung sayap. Nah, ujung sayap ini dan ujung ekor ini harus sejajar, hampir sejajar ya. Kalau bisa itu yang sejajar, nah itu bagus ya. Bentar. Nah ini ujung ekor dan ujung sayap ini hampir setara ya. Kalau bisa yang setara, yang sejajar, nah itu lebih bagus lagi ya. Lalu untuk kelenturannya ini kita pilih itu yang lentur ya, jangan yang kaku. Nah, kita pilih itu yang lentur seperti ini, lentur sekali ya, yang lentur ya. Lalu ini ujung ekornya ini juga harus lentur, seperti ini, lentur. Karena untuk mempengaruhi terbangnya ya, kalau lentur itu merpatinya itu bisa terbang tinggi ya. Kalau yang keras ujungnya itu merpatinya itu biasanya itu terbangnya kenceng tapi kurang tinggi, untuk terbangnya itu kurang tinggi ya. Nah oke, itu setelah kita memilih itu dari ekor, nah itu bisa kita tes untuk kelepeannya ya. Untuk geberannya itu kita memilih itu merpati yang bagus ya, yang geberannya itu enak. Nah, seperti ini. Nah oke, itu kalau kita memilih itu yang geberannya enak itu ya, itu juga mempengaruhi untuk terbangnya ya. Itu anak-anaknya juga sangat berpengaruh. Kalau yang untuk geberan itu lemes, nah itu nanti anak-anaknya terbangnya itu juga lemes ya. Nah kalau yang kuat geberannya, yang bagus itu nanti anak-anaknya insya Allah itu kuat ya. Untuk sayap-sayapnya itu bagus, terbangnya sudah normal, bagus. Nah oke, itu tadi ya, pertama kali itu tadi bisa kita lihat itu dari pegangannya. Pegangannya itu kita usahakan itu yang merpati betinanya itu empuk ya, merpati betinanya itu empuk, dan badan ini yang besar dan panjang ya, besar dan panjang seperti merpati jantan ya. Nah lalu dari bagian kepala bisa kita lihat itu dari rata kepalanya sini itu yang jenong, lalu matanya jernih. Ini untuk paruh itu kita memilih yang runcing ya. Setelah paruh yang runcing, kita memilih bagian sini bahu itu yang besar, tebel ya. Lalu ini dari dada nih yang tebel ya, ini tebel dan panjang ya. Tulang dadanya itu panjang, jangan yang pendek. Sampai tudang juga yang sedikit longgar tapi kekerasannya itu sedang ya. Kalau yang keras itu juga enggak apa-apa, yang penting jangan yang lentur banget. Itu tadi. Lalu dari bagian ekor ini dan sayap nih ya, ini sejajar. Untuk kelenturan juga pilih yang lentur. Untuk lar juga kita memilih yang rapat dan rapi ya. Lalu untuk bulu itu yang terpenting itu harus buluan kering ya, yang buluan itu nyutra, yang halus dan pegangan nimpuk ya. Itu yang terpenting menurut saya, itu bulunya itu halus, pegangannya nimpuk dan kenyal ya. Nah oke, mungkin itu saja ya untuk cara memilih merpati betina yang bagus menurut saya. Jika ada kurangnya atau tambahnya bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Nah oke, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya untuk memilih merpati betina yang bagus untuk ternak. Jika kalian suka jangan lupa di like dan di subscribe. Jika ada kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.